Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Bertumbuh Menyerupai Yesus Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya, karena hidup masih terus berlangsung dan dibutuhkan komitmen yang lain. Dan komitmen yang dituntut adalah suatu sikap yang sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi, tanda kita hidup di dalam Yesus akan terlihat dalam kewajiban kita untuk hidup sama seperti Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini. Dan dalam Kolose pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata, "Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya." Jadi, dibutuhkan komitmen untuk bertumbuh menyerupai Yesus Kristus. Saudara, komitmen apakah yang dibutuhkan untuk bertumbuh menyerupai Yesus Kristus? Komitmen yang pertama adalah tinggalkan dosa. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Saudara, ada dua kata yang dipakai oleh Paulus dalam ayat-ayat di atas untuk menunjukkan kepada usaha yang terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Yang pertama adalah kata mematikan, yaitu mematikan segala hal yang bersifat duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, di mana hal ini menyangkut dosa seksual yang seringkali menggoda orang yang sudah percaya kepada Kristus untuk menjatuhkannya. Dan juga keserakahan, yaitu dosa pikiran yang berpusat pada diri sendiri, yang juga disamakan dengan dosa penyembahan berhala. Alasan dari usaha untuk mematikan semua hal itu adalah karena hal itu mendatangkan murka Allah, dan karena semuanya itu adalah bagian dari hidup yang lama, dan sekarang sudah memiliki hidup yang baru. Kata yang kedua adalah kata membuang, yaitu membuang segala hal yang bersifat moral yang tidak cocok lagi dikenakan sebagai manusia baru, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai. Alasan untuk membuang semuanya itu adalah karena sudah menanggalkan manusia lama dan sekarang mengenakan manusia baru. Saudara, setiap orang Kristen yang sudah hidup di dalam Kristus sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang duniawi. Bukan karena tidak ada kesempatan untuk itu, tetapi harus berusaha untuk berkata tidak dengan dosa. Memang hal ini tidak gampang. Itulah sebabnya kita harus berusaha dan berjuang, sehingga kita terus-menerus diperbaharui, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus. Komitmen yang kedua adalah menjadi teladan. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 14 berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saudara, setelah kita diingatkan untuk memiliki komitmen meninggalkan segala yang bersifat duniawi, kemudian kita diingatkan juga untuk memiliki hidup yang memiliki dampak terhadap sekitar kita. Hal itu hanya bisa apabila kita hadir sebagai orang yang memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Kalau hal-hal itu kita miliki, maka sekitar kita akan diberkati. Saudara, Anda terpanggil bukan hanya berusaha untuk meninggalkan hal-hal duniawi, tetapi juga harus berusaha untuk mengejar hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Sebab tidak ada gunanya absen berbuat dosa, tetapi juga absen untuk berbuat baik. Anda dipanggil untuk hadir dalam menyatakan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan Anda untuk orang lain. Komitmen yang ketiga adalah taat pada Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 17 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu.
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ayat-ayat di atas mengingatkan kita untuk memberi diri dipimpin oleh Kristus lewat damai sejahtera yang memerintah hati kita, dan juga firman Allah yang menuntun langkah kita. Jikalau damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kita, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena kita adalah satu tubuh dengan orang percaya yang lain. Dan kita akan menikmati hidup yang penuh dengan syukur. Dan kalau firman Allah diam di antara kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita perbuat dalam menghadapi orang lain. Saudara, kalau Anda menjadikan Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan Anda, artinya Dia memiliki kendali atas kehidupan Anda, sehingga tujuan dari hidup Anda adalah Kristus. Hal itu hanya bisa terjadi apabila Anda memberikan kendali itu secara sepenuhnya dan sukarela kepada Kristus, sehingga damai sejahteranya memerintah hati Anda dan firman-Nya yang menuntun langkah Anda. Dalam hal ini dibutuhkan ketaatan yang mutlak. Jadi, taatilah Kristus, maka Anda akan bertumbuh menyerupai Kristus. Oleh karena itu, saudara, kalau mau bertumbuh menyerupai Yesus Kristus, maka dibutuhkan usaha dan kerja keras. Memang untuk diselamatkan hanya membutuhkan iman kepada korban Kristus. Tetapi untuk menjalani hidup yang telah diselamatkan, perlu usaha untuk meninggalkan dosa dan menjadi teladan bagi orang lain, serta taat pada Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.